Oke, pada video akhir-akhir ini saya kan sering upload Innova Ribbon ya. Ada yang bertanya expander crossnya di mana. Nah, ini expander crossnya masih ada ya, nggak saya jual ya. Kebetulan sebentar lagi saya akan melakukan servis ke 40.000 ya. Jadi servis untuk masa 40.000 ya. Jadi mobil expander cross ini akan saya lakukan servis. Nah, ini ya, yang akan melakukan servis berkala ya. Jadi servis gratis ke, nah ini ya, ke servis kelima, yaitu perawatan 24 bulan atau 40.000 atau selama 2 tahun ya. Nah, pada video kali ini apa aja plus minus dari expander cross saya ini ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya expander cross saya selama saya pakai 2 tahun itu apa ya, akan saya jelaskan, akan saya ceritakan di sini. Dan nanti untuk proses servis gratis yang 40.000 atau 2 tahun seperti apa aja yang diganti akan saya jelaskan ya. Dan yang pasti untuk video ini saya juga akan menjelaskan juga selama 2 tahun itu kekurangan dari expander cross ini apa yang saya rasakan, seperti ada spare part apa yang rusak, kendala keluhan apa yang terjadi pada expander cross ini, lalu kelebihannya pun juga ada, itu apa aja akan saya jelaskan di sini. Oke, langsung saja saya akan perjalanan menuju ke dealer Mitsubishi ya, dealer resmi untuk melakukan servis gratis berkala ke 5 atau 40.000 km atau 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu apa plus minusnya saya akan ceritakan. Oke, bagaimana video selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang saya menuju perjalanan ke dealer Mitsubishi untuk melakukan servis berkala yang ke 5 atau 2 tahun atau 40.000 ya. Nah, selama 2 tahun itu apa aja kekurangan di Mitsubishi expander cross saya ini, lalu kelebihannya apa aja, itu banyak ya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, langsung saja untuk saya bahas dulu untuk kekurangannya dulu ya. Kita bahas jelek-jeleknya dulu ya. Yang pertama, yang paling jelek ya menurut saya di expander cross ini, yang mungkin untuk semua pemilik expander itu pasti merasakan ya. Pasti merasakan, karena itu katanya itu memang penyakit bawaan dari mobil expander. Jadi mobil expander itu memang kenyataannya seperti itu, dia punya masalah di kaki-kaki ya, khususnya di kaki-kaki depan. Ya, ada masalah di kaki-kaki depan, yaitu untuk roda depan itu bunyi klutuk seperti itu ya. Nah, seperti kita melewati jalan yang kurang rata seperti ini, kita akan merasakan bunyi klutuk ya pada bagian roda depannya. Ya, memang bunyinya nggak keras ya, bunyinya lembut sekali. Tapi bagi saya ya, atau bagi orang yang risih dengan bunyi-bunyi di kaki-kaki itu, dirasa nggak enak ya, seperti bunyi kluk seperti itu, seperti ban mau lepas. Tapi bukan yang keras yang tak, bukan seperti itu ya. Jadi bunyi kluk seperti benturan antara, kalau kita membenturkan antara karet dengan besi, seperti itu yang saya rasakan bunyinya. Dan itu sudah saya klaimkan ya. Dan mobil expander cross saya ini sudah banyak ganti ya. Yang pertama, dulu pernah ganti lower armnya. Jadi 2 kanan kiri itu lower armnya sudah diganti ya. Nah, tapi setelah diganti tetap bunyi itu ada. Yang kedua, sudah diganti shock breakernya 2 kanan dan kiri. Setelah diganti, keluarnya masih ada. Yang ketiga, sudah diganti rack steernya. Sudah diganti rack steernya, tapi ternyata keluhannya masih ada ya. Sampai saat ini pun keluhan bunyi kluduk itu masih ada. Memang lebih pelan daripada sebelum ganti rack steer ya. Ya, mungkin untuk rack steer itu memang mempengaruhi ya. Nah, mempengaruhi untuk suara bunyi kluduk, tapi tidak sembuh 100% bersih, enggak. Masih ada bunyinya, cuma lebih kalem aja suaranya, lebih tidak begitu kenceng ya suaranya, seperti itu ya. Nah, itu keluhannya yang paling saya tidak suka atau paling terasa di expander cross saya itu, kaki-kaki depan itu bunyi kluduk seperti itu. Atau memang semua mobil FWD atau penggerak roda depan memang seperti itu ya. Tapi di expander ini di kilometer rendah pun, saya dulu tuh di kilometer 8.000 aja sudah bunyi ya. Jadi menurut saya itu suatu hal yang menurut saya harus di improve sama Mitsubishi ya, untuk bunyi kluduk depan itu ya, yang menurut saya itu sangat risky sekali ya. Kita dengar itu sangat nggak enak sekali ya, untuk bunyi klutuk-klutuk tersebut
ya. Lalu selanjutnya, kekurangan selanjutnya di mesin ya. Di mesin untuk expander ini kan dia cc-nya 1500 ya, 1500 dengan mobil bodi sebesar ini ya, seberat ini. Yang saya rasakan untuk mesin 1500 di expander cross ini, kalau kita jalan sendirian ya, misalkan kita berkendara 1 orang atau 2 orang aja, masih oke lah. Mesinnya itu kita untuk nyalip itu masih enak ya, masih ada responsifnya, itu masih ada ya untuk expander cross ini ya. Tapi kalau kita isi dengan 5 orang atau full 7-8 orang beserta barang, mobilnya itu terasa lemot ya. Jadi saat kita gas set seperti ini tuh nggak langsung dia mobil jalan. Jadi masih gandol dulu ya, istilahnya itu dia masih nahan dulu lalu dia langsung jalan, seperti itu untuk mobil expander cross ini. Jadi menurut saya mesinnya itu pas-pasan ya. Ya kalau kita cuma 1 orang 2 orang ya oke lah, masih enak. Tapi kalau banyak orang ya itu tadi yang saya rasakan mesinnya pas-pasan. Jadi saat kita injak gas itu dia tidak responsif ya. Memang cc 1500 ya, kita mau apa ya, seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya untuk kekurangan yang kedua untuk expander cross ini yang saya rasakan ya, untuk dashboard ya, untuk bagian sebelah kiri sini itu dulu itu pernah bunyi berak seperti itu, apalagi saat kita melewati speed trap ya, atau polisi tidur kecil-kecil yang banyak itu sangat bunyi sekali di bagian dashboard sebelah kiri sini. Dan ternyata sudah saya perbaiki, ternyata untuk bagian ABS apa itu airbagnya itu dia posisinya itu dudukannya itu tidak pas, ada rongganya. Jadi itu yang menyebabkan dia getar seperti ini, menyebabkan bunyi. Sudah saya ganjel, sudah nggak ada bunyi lagi, jadi sudah oke ya. Jadi untuk kualitas airbagnya di situ posisinya mungkin kurang pas, jadi itu yang menyebabkan bunyi ya. Oke, selanjutnya untuk dari sisi perlampuannya ya. Jadi untuk lampu depannya untuk di mobil expander cross ini ya, entah di expander cross saya saja atau di semua expander cross ya, atau di expander yang lampunya sudah LED, itu untuk bagian kanan dan kiri itu sinar putihnya nggak sama. Jadi yang kiri itu putihnya lebih bersih, lebih bagus, lebih normal. Menurut saya yang normal itu yang kiri, tapi yang sebelah kanan itu dia warnanya itu putihnya agak kuning ya, seperti itu. Jadi intensitas warnanya itu antara kiri dan kanan itu nggak sama ya. Yang saya rasakan itu terjadi bukan awal saya beli ya. Jadi saya awal beli itu masih oke, warnanya masih sama, tapi lama kelamaan nggak sama ya. Jadi yang kanan itu lebih kuning dan yang kiri itu lebih bersih putih, seperti itu ya yang saya rasakan di expander cross saya ini. Tapi nggak tahu untuk expander cross yang lain ya, semoga tidak seperti saya ya, semoga di expander cross saya saja. Nah seperti itu. Dan untuk warna itu saya klaim nggak bisa ya, jadi nggak dapat free claim dari Mitsubishi. Sayang sekali pelayanannya seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya untuk kekurangan selanjutnya ya yang saya rasakan untuk jok ya. Joknya expander cross ini kan dia sudah kulit ya. Nah jok ini kalau kita jalan agak lama ya, misalkan perjalanan jauh ya, kita di atas 2 jam 3 jam itu terasa panas ya. Jadi mungkin kualitas kulitnya itu biasa-biasa aja, kualitas bahan joknya ini biasa-biasa aja, sehingga terasa panas dan kurang nyaman ya yang saya rasakan untuk joknya kulit ini ya, seperti itu. Dan terasa seperti seperti gimana ya, seperti terlalu kasar ya, kurang lembut untuk joknya itu yang saya rasakan seperti itu ya. Nah seperti itu. Oke, lalu selanjutnya untuk di sini ya setir. Nah kebetulan setir ini kan sudah saya ganti untuk punyanya Pajero ya. Nah, untuk yang setir yang bawaan aslinya itu kan bukan seperti ini modelnya, tapi kan ada logo Mitsubishi-nya juga seperti ini. Nah, untuk setir itu yang putihan ini gampang lupa sekali. Ini hati-hati ya. Ini jangan sampai kena alkohol. Jadi saat kita kan dulu waktu corona itu kan kita sering pakai alkohol di mobil lalu nyetir seperti ini ya. Nah, ini kalau bisa ini jangan sering kena alkohol, tangan bekas kita pakai alkohol basah, kita kena bagian krumnya ini, waduh ini langsung lupas ya. Ini nggak kuat, ini jelek sekali, tipis sekali ya. Untuk warna krumnya ini tipis sekali
ya. Ini bahkan saya jarang pegang warna chrome, meskipun tangan saya kering, ini jarang saya pegang ya. Maksudnya ngelakson seperti ini nggak pernah ya. Saya mesti ngelakson di sebelah kiri karena pengalaman saya di setir yang lama itu ya chrome-nya ini ngelupas ya. Jadi hati-hati yang punya expander yang chrome Mitsubishi-nya ini masih utuh, masih bagus ya, hati-hati, jangan sering dipegang, ini sering lupas. Tapi untungnya saya klaimkan ke Mitsubishi, memang prosesnya agak ruwet ya, agak ruwet karena alasan sebagainya, tapi saya paksa, saya ngotot ya, akhirnya diganti setirnya baru ya. Untuk model expander ya, itu saya taruh di rumah, nggak saya pakai, tapi saya ganti dengan setirnya Pajero karena menurut saya lebih bagus ya untuk modelnya dan bintang model bentuknya ini ya, palang-palangnya seperti ini ya. Oke, yang saya rasakan untuk kekurangannya itu aja ya di expander cross saya selama saya pakai 2 tahun ya, itu yang saya rasakan. Nanti untuk tahun-tahun berikutnya saya akan update lagi apa kekurangannya di expander. Jadi untuk yang mau beli expander, baik expander biasa maupun expander cross, mungkin video ini bisa jadi referensi atau pertimbangan, oh ternyata kekurangannya seperti ini, seperti itu ya. Semoga videonya bermanfaat. Oke, selanjutnya kita bahas kelebihannya ya. Di balik kekurangan memang ya masih ada kelebihannya, itu ya menurut saya oke lah. Di expander cross ini kelebihannya itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang saya sebutkan tadi ya. Yang pertama, kelebihannya yang paling saya rasakan di expander cross ini ya, yang pertama suspensinya nyaman sekali ya. Mobil expander ini suspensinya nyaman ya, empuknya enak. Jadi expander ini kalau kita pakai dalam kota ya, jalan-jalan yang agak kurang enak ya, seperti agak gelombang, itu enak, nyaman sekali. Mobil ini expander ini cocok ya kalau kita pakai di dalam kota, dalam jalan-jalan yang agak rusak kan. Di dalam kota biasanya jalan kan sudah banyak yang rusak ya. Nah, itu kita pakai di jalan itu terasa nyaman ya, masih oke, nyaman, enak shocknya, daripada kita mobil-mobil yang lain ya, seperti di kelasnya itu seperti ada Rush ya, ada Rush, ada BRV ya, ada XL7. Itu yang saya rasakan masih nyaman expander ya. Dia empuknya itu enak, empuknya pas, dan yang saya rasakan juga dia shocknya itu tidak terlalu empuk dan tidak terlalu keras, jadi masih enak lah, seperti itu ya. Dan saya akhir-akhir ini kan saya punya Innova Reborn ya. Kalau saya bandingkan suspensinya dengan Innova Reborn itu ada enaknya pakai expander cross, ada enaknya pakai Innova Reborn ya. Kalau untuk Innova Reborn itu dia enaknya itu saat kita jalan jauh, perjalanan jauh ya, misalkan kita pakai di jalan tol, itu enak, dia stabil. Kita jalan 160, 140 itu enak, stabil ya, seperti itu. Tapi kalau expander cross, kita jalan di tol di atas 120 itu sudah mobil tuh goyang ya, ngayun-ngayun seperti itu ya, karena suspensinya menurut saya empuknya itu terlalu empuk. Tapi kalau kita pakai di dalam kota untuk expander cross ini ya, karena kita kan nggak kecepatan tinggi ya dalam kota, itu nyaman sekali ya, daripada kita pakai SL7, pakai Rush, apalagi pakai Rush Terios, itu nggak enak sekali. Dan pakai Avanza itu nyaman expander cross ya, atau expander itu kalau kita pakai dalam kota itu nyaman, suspensinya enak ya. Jamin kalau sudah pakai expander, mau pakai mobil yang lain di kelasnya ya, selain Innova ya. Kalau Innova memang ternyaman ya. Kalau selain Innova seperti kita pakai Rush Terios itu pasti nggak akan kemana-mana ya, pasti akan pilih expander cross untuk suspensinya, seperti itu ya. Untuk suspensinya itu plus yang paling besar yang saya rasakan di mobil expander cross ini ya. Lalu yang kedua yang saya rasakan di expander cross ini, AC-nya ya. Plusnya AC-nya ini dingin sekali ya, dingin ya. AC-nya itu kalau saya bandingkan dengan Innova Reborn saya itu ya, lebih dingin expander cross ini ya. Untuk saya rasakan AC-nya, dia itu AC-nya dinginnya nyes ya, sampai kalau kita rasakan di kulit itu seperti nusuk masuk seperti itu ya, nyes. Memang benar-benar nyes. Memang kalau kita pakai malam hari, untuk AC yang terlalu dingin itu nggak enak ya, terlalu dingin rasanya ya, bikin kita sering kencing ya. Kita berjalan jauh malam hari pakai AC itu bikin kita cepat kencing ya, seperti itu, karena merasa terlalu dingin ya untuk di malam hari. Tapi kalau kita pakai di siang hari, meskipun panas sekali, itu AC-nya dingin ya. Apalagi kan untuk expander cross itu bawaannya dia kaca filmnya ini sudah pakai Vicul ya, untuk semuanya, depan, belakang, kanan, kiri ini sudah
dapat fikul ya, untuk bawaan dari dalernya memang seperti itu. Dan saya rasakan memang kaca film ini sangat pengaruh ya ke dalam ruang kemudi, itu sangat pengaruh. Yang saya rasakan di dalam itu lebih terasa dingin, jadi panas itu tidak langsung masuk ke dalam mengenai tubuh kita. Jadi panas dia itu ditahan di bagian kaca filmnya sini. Jadi kalau kita pakai kaca film bagus itu ya, untuk yang pakai kaca film bagus yang kalau kita rasakan ya, itu saat tangan kita dekatkan ke kaca seperti ini, itu panasnya dia nahan di kaca ya. Jadi panasnya dia ada di kaca sini ya, nggak sampai masuk ke mengenai tubuh kita seperti itu ya. Yang saya rasakan di Expander Cross itu seperti itu. Kelebihannya dia AC-nya dingin dan lebih baik daripada Innova Reborn yang saya rasakan seperti itu ya kelebihannya. Lalu yang kelebihan selanjutnya yang ketiga, setirnya ini ringan ya, setirnya enak. Kita pakai dalam kota, kita macet-macetan sering menggunakan setir putaran yang agak banyak, atau parkir di mall, parkir di parkiran, itu kita menggunakan setiran itu enak, ringan sekali, enak ya. Jadi buat cewek-cewek atau wanita yang pakai mobil Expander itu sangat cocok ya, karena setirnya ringan. Beda jauh dengan Innova Reborn. Waduh, Innova itu yang nggak enak itu setirnya berat sekali ya, seperti itu ya yang saya rasakan. Nah, selanjutnya yang keempat, saya suka di kelebihan dari Expander ini ya, spionnya ya. Spionnya itu besar sekali ya. Kalau kita bisa lihat belakang itu pandangannya itu luas ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari luar visualnya itu spionnya bagus, keren ya, terlihat besar seperti itu ya. Lalu untuk kelebihan selanjutnya menurut saya sudah nggak ada ya. Semuanya ya wajar lah. Untuk audio ya, audio kelas bawaan Expander itu seperti apa ya, seperti itulah ya. Dan ini untuk audionya ini yang dulu 3-way, ini sudah saya lepas, saya pasang di Innova Reborn. Kan sebelumnya audionya 3-way, tapi di sini masih pakai untuk subwoofer, powernya masih ada, cuma 3-way-nya aja yang saya lepas karena saya pasang di Innova Reborn ya. Lalu selanjutnya untuk yang lainnya nggak ada. Untuk central lock, untuk central lock ini tidak ada minus, tidak pernah ada kerusakan, masih oke ya, standar aja lah ya, seperti itu. Oke, lalu bagaimana untuk konsumsi BBM-nya ya? Apakah di Expander Cross ini konsumsi BBM-nya masuk kelebihan atau kekurangan? Ya, kalau menurut saya sebenarnya itu tergantung orangnya yang menilai ya. Karena menurut saya dengan bodi sebesar ini ya, dengan mesin 1500, bodi sebesar ini yang berat bodinya ya. Jadi mesin itu dia terbebani oleh bodi yang berat. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan ini dia 13,9, katakan 13 liter 13 kilo per liter ya, kalau menurut saya. Dan itu saya pakai campur ya di jalan luar kota, tapi luar kota ini luar dari desa ke provinsi ke kabupaten ya, seperti itu. Yang jalannya ya kita nggak bisa kenceng, paling jalan 40 60 seperti itu aja ya. Yang saya rasakan untuk konsumsi dengan konsumsi 113 itu menurut saya irit ya. Jadi untuk mobil Expander Cross ini untuk bahan bakar konsumsinya itu masuk ke sisi positif atau kelebihan dari mobil Expander Cross ini. Saya rasakan ya kalau 113 irit ya konsumsi BBM-nya. Dan saya ini pakai BBM-nya pakai Pertalite ya. Saya nggak pernah pakai Pertamax ya. Dulu pernah kalau Pertalite kondisi langka ya pernah saya isi Pertamax. Tapi kalau Pertalite gampang ya kita isi Pertalite aja sudah cukup ya, karena speknya memang untuk Pertalite ya masih oke. Dalam buku manualnya tuh kita isi Pertalite itu masih bisa seperti itu ya. Jadi untuk konsumsi BBM-nya menurut saya irit 113 di dalam kota atau dalam kota tapi lancar ya, itu irit 113. Tapi kalau untuk dalam kota macet ya itu 110 ya, 110 ya menurut saya ya masih irit, meskipun 110 itu kondisi macet parah ya. Jadi jalan sebentar berhenti, jalan sebentar, itu 110 ya irit lah, daripada kita bandingkan dengan mobil yang lainnya yang Matic juga ya, kebetulan kan ini kan Matic ya. Dan ya saya rasakan ya masih irit kalau dalam kota 110, luar kota 13 14, kalau di tol bisa 16. Yang saya rasakan seperti itu ya. Kalau kita konstan di tol itu 116 117 bisa ya. Lalu untuk Maticnya juga nggak ada masalah ya, nggak masuk kekurangan, nggak masuk kelebihan. Bahkan menurut saya Maticnya ini masuk kelebihan ya, dia smooth, halus ya. Perpindahannya dari PRND SL itu dia halus, lembut sekali ya, jadi enak
ya, lembut sekali perpindahannya dan empuk, enteng, nggak berat ya. Lalu untuk perpindahan giginya pun saat kita berkendara, misalkan mobil ini dari gigi 1 ke 2 ke 3 ke 4, karena ini kan 4 percepatan matic ya. Nah, itu yang saya rasakan perpindahannya juga smooth, halus, nggak kasar ya. Jadi perpindahan itu tidak terasa, hampir tidak terasa, hampir kita seperti mengendarai mobil Matic CVT ya. Kan ini untuk expander ini, dia expander Cosana ini masih Matic yang gear ya, jadi Matic konvensional atau Matic model yang pertama seperti itu ya. Tapi untuk Matic konvensional itu banyak kelebihannya daripada CVT ya. Kalau CVT memang durability-nya kurang atau keawetannya kurang, tapi kalau Matic konvensional seperti ini itu awet ya, karena dia pakai gear, nggak pakai CVT belt, jadi lebih awet menurut saya. Untuk transmisi tidak ada kekurangan, bahkan menurut saya itu kelebihannya untuk transmisinya. Jadi oke, transmisinya enak ya, smooth ya, perpindahannya lembut. Nah, itu aja untuk kelebihan dan kekurangan selama saya pakai expander Cos ini selama 2 tahun ya. Nah, itu yang saya rasakan ya. Minusnya ada, kelebihannya ada. Memang itu ya, namanya mobil buatan manusia ya, tidak ada plusnya, semua plus, nggak ada kekurangannya, nggak ada ya. Oke, selanjutnya saya akan langsungkan servis. Nanti apa aja yang diganti ya di servis 2 tahun ini. Yang pasti biasanya kalau servis gratis ya, ulinya diganti, filter ulinya diganti, filter AC-nya diganti, seperti itu ya. Nanti spare part bawaannya akan dibawakan. Oke, saya akan melanjutkan servis ke Mitsubishi-nya. Bakalan audio selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, setelah tadi servis ya, ini yang diganti. Jadi ulinya ini diganti ya, 4 liter ya, 0W20 ini 4 liter. Lalu ada penambahan minyak rem ya. Nah, ini cairan rem. Lalu filter ulinya juga diganti ya. Nah, ini filter ulinya diganti ya. Lalu untuk filter udara AC juga diganti ya. Nah, ini filter AC diganti ya, diganti baru. Ini yang lama dilepas dan diganti baru. Lalu di mesin juga di engine flush ya, jadi dikasih engine flush sebelum diganti oli baru ya. Jadi lalu untuk filter udara ini juga diganti baru ya. Jadi ini filter udaranya ini diganti baru. Nah, ini kebetulan di mobil saya itu kan saya pakai filter racing ya, jadi filter udara yang baru ini saya bawa pulang, jadi nggak dipasang. Nah, ini filter udara ini free, gratis, baru ya. Nah, ini dari Mitsubishi ya. Jadi untuk 40.000 km atau 2 tahun yang diganti ulinya 4 liter. Lalu penambahan minyak remnya, lalu ada filter uli, engine flush, lalu filter untuk AC, lalu filter udara mesin ya. Jadi ini yang diganti untuk servis ke 40.000 atau 2 tahun di Mitsubishi Expander. Oke, ini saya sudah selesai melakukan servis di Mitsubishi ya, untuk servis yang ke 5 atau perawatan 24 bulan atau 2 tahun. Nah, ini ya, tadi sudah diservis. Lalu untuk akinya juga sudah dites ya, kondisinya oke ya. Jadi untuk servisnya juga ada tes aki. Lalu di sini untuk servis 2 tahun atau 40.000 ya, ini free. Ini yang diganti ini ya, tadi ini uli mesinnya 4 liter ya. Nah, ini 0W20 full sintesis diganti, air aki ditambahkan. Lalu untuk penggantian elemen air cleaner atau dengan kata lain ini filter udara mesin ya. Jadi filter udara mesin diganti, free. Lalu air refresher AC ini adalah filter AC ya, yang letaknya di sana itu, ini juga sudah diganti ya. Lalu gasket oli drain atau ring baut pembuangan uli ya, ini diganti. Lalu filter uli juga diganti ya, ini oli filter. Lalu untuk minyak rem juga sudah ditambahkan ya, jadi nggak diganti tapi ditambahkan kalau ini ya. Lalu jasanya ini, dan ini totalnya 1.071.000, tapi ini free, gratis semua karena sini servis gratis ya. Itu tadi yang sudah dilakukan. Next nanti yang akan servis lagi ke servis ke-6 lalu di maksimal Agustus 2024 ya. Jadi yang bertanya sekarang expandernya di mana, karena kan saya sering upload di Innova Reborn. Expandernya apa dijual, apa sudah laku atau tidak dijual ya, karena saya sayang sekali sama expander ini. Memang expander ini kalau saya rasakan ya kelebihannya dia nyaman, cuma ya kekurangannya itu aja yang tadi saya sebutkan ya, khususnya yang bunyi di kaki depan. Tapi selebihnya nyaman, oke, mantap. Expander itu mobilnya enak, apalagi dipakai dalam kota ya. Oke, sekian aja video dari saya tadi untuk lakukan servis di 2 tahun atau 40.000 km. Lalu
kekurangan dan kelebihan apa aja yang ada di expander saya selama saya pakai 2 tahun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang mau beli expander, baik itu expander biasa atau expander close, sama aja karena basic mesinnya sama. Bisa jadi pertimbangan sebelum beli ya, dengan menilai oh kelebihannya seperti ini, oh kekurangannya ternyata seperti ini ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.